atau akan mempersembahkan video dengan judul materi Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Selamat menyaksikan. Dadah. Yang pertama, pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan politik. Geo berarti bumi, dan politik berasal dari kata politeia yang berarti suatu kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri di suatu negara. Sedangkan teia berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politik berarti suatu rangkaian asas, cara, alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu. Selanjutnya, geopolitik digunakan sebagai ilmu dan studi. Istilah geopolitik semula diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana dari Swedia, yaitu Rudolf Kellen dan Karl Haushofer. Kemudian dipersingkat menjadi geopolitik. Kedua istilah ini memiliki perbedaan apakah terletak di bidang geografi maupun politiknya. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi-strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara yang apabila dilaksanakan berhasil akan berdampak langsung maupun tidak langsung pada sistem politik suatu negara tertentu. Selanjutnya yaitu sejarah lahirnya geopolitik. Konsepsi geopolitik lahir di Jerman pada akhir abad ke-19. Semula, geopolitik adalah ilmu bumi politik yang membahas masalah politik dalam suatu negara, namun berkembang menjadi ajaran yang melegitimasikan hukum ekspansi suatu negara. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori geopolitik Friedrich Ratzel. Friedrich Ratzel berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Yang kedua, teori geopolitik Rudolf Kellen. Rudolf Kellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Yang ketiga yaitu teori geopolitik Karl Haushofer, yang melanjutkan pandangan Ratzel dan Kellen, terutama pandangan tentang Lebensraum dan paham ekspansiosme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak, tidak sebanding dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara untuk mencapai maksud tersebut. Teori geopolitik Karl Haushofer ini kemudian dipraktikkan oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler sehingga menimbulkan Perang Dunia II. Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl Haushofer yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler. Yang keempat yaitu teori geopolitik Halford Mackinder. Halford Mackinder mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung dunia sehingga pendapatnya dikenal dengan teori jantung dunia. Kelima yaitu teori geopolitik oleh Alfred Thayer Mahan. Alfred Thayer Mahan mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut. Yang keempat, teori geopolitik Giulio de Wet dan William Mitchell. Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Yang ketujuh, yaitu Nicholas J. Spikman. Terkenal dengan teori daerah batas, dalam teorinya ini ia membagi dunia dalam 4 wilayah area. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi paham geopolitik Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat multietnis, Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan, di mana kekuatan ini berasal dari kondisi geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya alam. Sementara kelemahan, negara ini terwujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatu padu menjadi satu bangsa dan satu tanah air. Kondisi geopolitik bangsa Indonesia yang didasari dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di mana bangsa Indonesia adalah bangsa cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala penjajahan, karena itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan Nusantara terkandung kondisi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke materi konsep dasar wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan, sedangkan kata mawas yang berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara lihat. Sementara itu, istilah Nusantara berasal dari kata nuas yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk mengembangkan dan gugusan pulau-pulau, satuan wilayah perairan Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia.
Baiklah, saya menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai sifat dan ciri wawasan Nusantara. Dijelaskan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional dalam bukunya Tukiran Tanireja et al. Tahun 2016 halaman 184 hingga 186. Sifat dan ciri wawasan Nusantara ini memiliki dua. Yang pertama itu ada manunggal. Manunggal ini meliputi ada manunggal di bidang wilayah, manunggal di bidang bangsa, manunggal di bidang ideologi, manunggal di bidang politik, manunggal di bidang ekonomi, manunggal di bidang sosial, manunggal di bidang kebudayaan, manunggal di bidang pertahanan, manunggal di bidang psikologi, dan manunggal berkesinambungan. Sifat atau ciri yang kedua yaitu utuh menyeluruh. Artinya, utuh menyeluruh bagi Nusantara dan rakyat Indonesia sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat, tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun dan bagaimanapun sesuai dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dalam sebuah simposium negara hukum di Jakarta pada tahun 1966, antara lain diputuskan bahwa sifat negara hukum adalah alat perlengkapan yang hanya dapat bertindak, menuntut, dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu, atau singkatnya disebut prinsip rule of law. Sedangkan ciri-ciri khas negara hukum adalah yang pertama, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun. Dan yang ketiga, legalitas dalam segala bentuknya menurut Kusnardi dan Ibrahim dalam Tukiran Tanireja et al. Tahun 2017 halaman 142. Oke, selanjutnya makna Indonesia negara hukum. Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Pertama, wadah atau wilayah, yaitu segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang meliputi pertama, wujud atau wilayah, yaitu batas ruang lingkup. Wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling terhubung oleh luasnya dalamnya perairan. Kedua, tata inti organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang membentuk dasar negara, kedaulatan negara, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Selanjutnya itu faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Ada 3 faktor. Faktor pertama yaitu asas kepulauan atau archipelagic principle, atau nama lainnya yaitu lautan terpenting. Lahirnya asas ini mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam satuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan atau pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Kata archipelago pertama kali dipakai oleh John Crawford dalam bukunya yaitu The History of Indian Archipelago pada tahun 1820. Faktor selanjutnya yaitu Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang dipakai, yaitu Hindia Timur, Insuli, oleh Multatuli, Nusantara, Indonesia, dan Hindia Belanda pada jajahan Belanda. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu Kepulauan Indonesia. Tetapi dalam bahasa Yunani, Indo berarti India dan Nesos berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita leluhur, negara kesatuan, kemerdekaan, dan kebebasan. Faktor yang selanjutnya yaitu konsepsi tentang wilayah Indonesia. Dalam perkembangan hukum laut internasional, dikenal 5 konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut. Yang pertama itu res nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya. Yang kedua yaitu res communis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Ketiga yaitu mer liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Yang keempat itu mer clausum, menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang memiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari daratan. Yang terakhir itu archipelagic state principles, yang menjadikan dasar konvensi PBB tentang hukum